Halo Football Mania, selamat datang di Football Academy. Kami akan menyajikan info seputar sepak bola spesial untuk Anda. Suatu ketika pernah tenar istilah The Magnificent Seven pada sepak bola. Istilah ini muncul pada gelaran Serie A pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Serie A memiliki 7 klub yang dijuluki The Magnificent Seven karena skuad yang sangat luar biasa. The Magnificent Seven Serie A atau 7 tim terbaik yang dinilai jadi kekuatan utama sepak bola Italia itu ialah Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Lazio, Parma, hingga Fiorentina. Untuk mengenang kembali kejayaan Serie A, berikut ini Football Academy telah merangkum kisah The Magnificent Seven yang telah redup di persaingan sepak bola Eropa. Juventus merupakan klub yang sampai saat ini masih jadi pemegang gelar terbanyak Serie A. Juventus mempunyai kekuatan yang sama hebatnya di era 90-an dan awal 2000-an. Mereka berhasil menjadi juara Serie A secara beruntun pada musim 1996-97 dan 1997-98, untuk kemudian dilanjutkan pada 2 gelar tambahan pada awal 2000-an. Pada musim 1995-96, tim yang berbasis di kota Turin tersebut bahkan berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa untuk publik Italia. Banyaknya gelar yang diraih si Nyonya Tua pada periode 90-an hingga awal milenium tidak dapat dilepas dari nama-nama besar seperti Vialli, Ravanelli, Roberto Baggio, sang legenda Italia, Pavel Nedved yang sukses bersama SS Lazio, serta Alessandro Del Piero, sang anak ajaib sekaligus pangeran Juventus. Nama-nama hebat seperti Zinedine Zidane bergantian dengan Antonio Conte untuk menjaga keseimbangan tim, serta Ciro Ferrara berduet dengan Paulo Montero untuk mengawal lini belakang. Untuk posisi kiper ada portier timnas Italia, Agnello Peruzzi hingga Edwin van der Sar juga sempat menghiasi skuad emas Juventus di era tersebut. Berikutnya ada AC Milan yang pada era 90-an telah berhasil meraih sebanyak 5 Scudetto. Bersama Fabio Capello yang sukses meneruskan kejeniusan Arrigo Sacchi, tim merah hitam asal kota fashion tersebut berhasil mempersembahkan 3 Scudetto secara beruntun dari tahun 1992 hingga 1994. Kemudian diikuti dengan 2 gelar berikutnya yang didapat pada tahun 1996 dan 1999. Nama-nama besar yang menghiasi skuad AC Milan pada periode emas tersebut seperti Zvonimir Boban, Leonardo, Fernando Redondo, trio Belanda Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Belum lagi legenda Italia seperti Franco Baresi, Paolo Maldini, dan Alessandro Costa Curta yang dikombinasikan dengan pemain-pemain bintang era awal 2000-an seperti Dida, Rui Costa, Andrea Pirlo, Kaká, serta Andriy Shevchenko. Mereka silih berganti datang dan pergi untuk bahu-membahu menjuarai Serie A, bersaing dengan Juventus dan menjuarai Liga Champions.
Klub selanjutnya adalah saudara muda AC Milan, yakni Inter Milan. Meski gelar Scudetto di era 90-an tergolong kering untuk tim biru hitam, tetap harus diakui bahwa keberadaan I Nerazzurri sangatlah diperhitungkan. Sebelum era Cristiano Ronaldo, Inter terlebih dahulu mempunyai Ronaldo, yakni Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario merupakan pemain berkebangsaan Brazil yang saat itu berduet dengan Ivan Zamorano benar-benar menunjukkan kekuatan Inter kala itu. Dipimpin oleh Javier Zanetti yang selalu prima, Inter sempat menjuarai piala. Jangan lupakan juga bintang muda dan pemain kidal khas Amerika Selatan yang jago dalam eksekusi bola mati, Alvaro Recoba. Di lini tengah ada Di Biagio, Cristiano Zanetti untuk menyongkong juru gedor yang membawa Atlanta berjaya, Nicola Ventola. Di bawah asuhan Hector Cooper, I Nerazzurri 2 kali meraih runner-up Serie A berturut-turut sebelum kasus Calciopoli membawa berkah juara Serie A. Raksasa ibu kota berhiaskan pemain hebat dan bertalenta berhasil merajai Italia di tahun 2001. Ketika itu, tim Serigala Ibu Kota diasuh oleh Fabio Capello yang sebelumnya sukses bersama AC Milan. Berisikan nama-nama besar seperti Vincenzo Montella, striker Hausgol, Gabriel Batistuta yang rela hengkang dari Fiorentina demi mengejar Scudetto, Cafu yang saat itu menjadi bintang Brazil, hingga pangeran Roma yakni Francesco Totti. Kala itu, AS Roma sukses mengantar Scudetto terakhir klub asal ibu kota ini dan berhasil kandaskan perlawanan Juventus yang berada di tangga kedua. Tidak cuma itu, nama-nama besar lain juga turut menghiasi periode emas tim Serigala Roma. Di lini tengah ada Emerson dan gelandang elegan Damiano Tommasi. Di belakang ada Aldair berduet dengan Walter Samuel mengawal kiper Francesco Antonioli. Meski sampai saat ini belum lagi meraih gelar Scudetto, AS Roma terutama di era tersebut akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah kompetisi Italia. Tempat selanjutnya ada SS Lazio. Tim elang ibu kota seteru abadi Serigala Roma pernah duduk di singgasana ketika ditangani oleh pelatih berkebangsaan Swedia, Sven-Goran Eriksson. Dengan kekuatan uang sang presiden Sergio Cragnotti, pelatih bertangan dingin tersebut dibekali skuad mewah dalam diri Johann Sebastian Veron, Diego Simon, hingga Pavel Nedved sebelum memutuskan hijrah ke Juventus. Belum lagi bintang lainnya semacam Alessandro Nesta, Fernando Couto, dan Nestor Sensini. Dengan bekal pemain bertalenta dipadukan racikan manis Eriksson, elang ibu kota sukses raih Scudetto hingga gelar Piala Winners dan Piala Super Eropa. Berikutnya yang termasuk dalam The Magnificent Seven ialah Parma. Parma adalah tim legenda dengan segudang cerita. Di era 90-an, Parma merupakan salah satu wajah terbaik Eropa yang mewakili Italia. Berhasil berjaya di level domestik dengan raihan trofi Coppa Italia, Parma juga mampu berbicara banyak di level Eropa. Berhiaskan pemain bintang seperti Hernan Crespo, Enrico Chiesa, sampai Gianluigi Buffon yang ditemani Lilian Thuram, serta Fabio Cannavaro,
Parma pun menebus kemapanan Juventus, duo Milan, dan duo tim ibu kota dengan sukses mempersembahkan 2 trofi Europa League, 1 piala Winners, dan 1 piala Super Eropa. Selain bertabur pemain bintang, Parma juga rutin mengorbitkan bintang-bintang baru seperti Adrian Mutu, dan striker muda Italia awal 2000-an, Alberto Gilardino. Bila diajak mengenang kembali memori kejayaan mereka di era tersebut, sungguh sedih rasanya ketika melihat nasib Parma yang terkantung-kantung seperti saat ini. Nama terakhir yang masuk dalam daftar legendaris The Magnificent Seven ini begitu masyhur dengan keberadaan Gabriel Batistuta atau yang biasa dikenal dengan sebutan Batigol dan sang maestro Rui Costa. Dengan kombinasi keduanya yang sangat fenomenal, membuat Fiorentina sukses menjadi salah satu tim yang disegani di kompetisi domestik maupun Eropa. Kala itu, La Viola ditangani oleh pelatih Roberto Mancini. Racikan Mancini sukses membawa La Viola meraih 2 trofi Coppa Italia. Malah, trofi yang berhasil diraih pada musim 2000-2001 turut membawa nama Roberto Mancini sebagai pelatih yang pada akhirnya banyak meraih kejayaan. Periode 90-an dan awal 2000-an merupakan masa kejayaan The Magnificent Seven. Orang tua sering berkata, hidup itu seperti roda yang berputar. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Masa kejayaan Magnificent Seven pada akhirnya memudar. Banyak hal yang melatar belakangi mundurnya sepak bola Italia pada saat itu, antara lain kasus Calciopoli dan masalah finansial. Sekian informasi seputar sepak bola spesial dari Football Academy. Buat kamu yang tidak ingin ketinggalan berita menarik, terupdate, dan terbaru seputar sepak bola, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe.